Sungguh besar anugerah-Mu yang selamatkan aku. Ku tersesat, ditemukan buta, sekarang lihat. Shalom, selamat malam buat sahabat-sahabat semua, calon warga kerajaan Allah, khususnya bagi mereka yang berada di zona waktu Indonesia. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang harapan saya dapat menjadi berkat sebagai pengantar istirahat malam. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Irwan Kabanga. Renungan kita pada malam hari ini saya ambil dari Mazmur 84 ayat yang ke-13. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Kata Tuhan di sini tentu berasal dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani menggunakan tetragrammaton, yaitu Yahweh atau Adonai. Dialah Tuhan pencipta. Sementara frase semesta alam di sini berasal dari bahasa aslinya menggunakan ekspresi kata Sebaot, yang merupakan derivasi atau turunan dari kata Saba. Kata ini digunakan 500 kali dalam Perjanjian Lama dan muncul dalam Septuagint, kitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Greka, sebanyak 710 kali menggunakan akar kata dunamis, yang berarti powerful, penuh kuasa. Dari kata dunamis kita tahu diturunkan kata yang lainnya, yaitu dinamo, yang artinya to give power, memberi daya. Kata alam semesta, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebut juga sebagai universum atau jagat raya. Manusia mengkategorikan keilmuan yang mempelajari tentang alam semesta ini pada bidang pengetahuan yang disebut kosmologi, yaitu ilmu pengetahuan yang berkembang dari fisika dan astronomi. Alam semesta terdiri dari planet-planet, galaksi-galaksi atau tata surya, gugusan-gugusan bintang, nebula, dan lain sebagainya dengan jumlah yang tak terhitung banyaknya. Besarnya universum ini, alam semesta ini, atau yang dalam bahasa Inggrisnya universe, dipercaya oleh ilmuwan terus berkembang membesar menjadi multiverse. Dan universe hanya bagian dari multiverse yang terus melebar dan berkembang. Itu sebabnya luas dari alam semesta ini unknown, tidak ada yang tahu. Bahkan para ilmuwan mengakui bahwa tidak ada harapan untuk dapat mengamati dan mengetahui batas akhir maha luasnya alam semesta ini. Besarnya tak terhingga. Sehingga bahkan ada dari antara mereka para ilmuwan yang mempercayai bahwa alam semesta ini, alam semesta yang dapat dilihat atau diukur oleh manusia, akan mengantar manusia pada hal yang supra-alami atau supranatural. Ya, memang benar, Tuhan pencipta kita adalah supra-alami, supranatural, dan karena Dia adalah pencipta dari alam semesta yang tak terhingga ini, maka Dia adalah Tuhan Allah, Adonai Elohim, yang lebih besar dari yang tak terhingga.
Untuk memahami alam semesta secara lebih sederhana, mari kita coba mengerti dengan cara berikut ini. Sebelum adanya teori galaksi kerdil Canis Major, para ilmuwan menyebutkan bahwa galaksi yang terdekat dengan bumi kita ini adalah galaksi Andromeda, yang jaraknya adalah kurang lebih 2,5 juta tahun cahaya. 2,5 juta tahun cahaya. Satuan jarak untuk benda-benda di angkasa ini tidak dapat menggunakan kilometer atau mil, karena nanti akan terlalu banyak angka nol di belakangnya. Terlalu banyak dan tidak cukup. Sehingga untuk mengukur jarak benda-benda angkasa, manusia menggunakan satuan kecepatan cahaya, atau sering dikenal dengan tahun cahaya. Manusia juga mengetahui bahwa kecepatan cahaya adalah kecepatan yang paling cepat. Ia lebih cepat dari kecepatan suara. Kalau kecepatan suara, dia lebih lambat. Contohnya, kalau kita berseru di tepi pantai, maka kita dapat mendengar gaung suara kita yang menunjukkan kecepatan gelombang suara kita. Hoi, hoi, hoi. Kecepatan gelombang suara lebih lambat dari kecepatan cahaya. Tapi kalau kecepatan cahaya, bayangkan saja kita menekan tombol lampu di rumah. Begitu kita tekan, cahaya lampu itu akan dengan cepat berpijar. Itulah kecepatan cahaya. Nah, sekarang kita bayangkan seandainya kita punya lampu senter yang sangat kuat. Lalu kita arahkan dari bumi kita ini menuju ke galaksi Andromeda. Galaksi terdekat. Begitu kita tekan tombolnya, maka cahaya lampu senter ini akan langsung menuju ke galaksi Andromeda dengan kecepatan yang tinggi. Dan saudara tahu, cahaya lampu senter ini akan tiba di galaksi Andromeda 2,5 juta tahun ke depan. Itu artinya saya lahir sampai saya meninggal umur 91 tahun sekalipun, cahaya lampu senter ini belum sampai juga di galaksi Andromeda. Ini barulah jarak dari galaksi yang terdekat. Bagaimana dengan alam semesta? Hal ini juga menunjukkan bahwa hidup kita sebagai manusia ini begitu pendek, begitu cepat, tidak terasa. Dan memang hidup ini hanyalah kesempatan yang singkat. Kesempatan untuk mengenal siapa pencipta kita. Kesempatan untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh pencipta kita demi keselamatan dan kehidupan yang kekal nantinya. Kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang lain, khususnya dalam membagikan pengetahuan akan Sang Pencipta. Berbahagialah manusia yang percaya pada Adonai Sebaot. Berbahagialah manusia yang percaya pada Tuhan semesta alam. Tuhan yang ditunjukkan Alkitab. Dan kita malam ini dapat juga menerima berkat kebahagiaan ini dengan menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan yang lebih besar dari yang tak terhingga. Dialah Adonai Zebaot. Dialah Tuhan pencipta alam semesta. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, ya pencipta kami, terpujilah Engkau, Maha besar, Maha agung, Maha mulia. Engkau tak terhingga, bahkan Engkau lebih besar dari yang tak terhingga. Malam hari ini kami diingatkan kembali betapa mulianya dan agungnya dan besarnya Engkau. Dan kami akan berbahagia bila mana kami percaya kepadamu, Adonai Elohim, Adonai Sebaot, Tuhan pencipta alam semesta. Kami mengundang Engkau selalu mengendalikan hidup ini Tuhan. Ketika malam ini kami siap untuk beristirahat. Sertailah, dijagai kami, bahkan dijauhkan dari segala macam
keadaan dunia yang sudah tidak bersahabat ini. Hamba-Mu berdoa seraya terus dengan rendah hati, menyadari bahwa kami ini manusia terbatas yang penuh kelemahan, penuh dosa dan kesalahan. Ampunilah Tuhan, kami perlu pengampunan-Mu setiap hari. Kami mohon semuanya hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan Pencipta dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat malam, selamat tidur, mimpi yang nyenyak, Tuhan memberkati.